ayat yang belakang ini wa ya'fu an katsir ini menjadikan akhirnya loh, berarti Allah mengampuni banyak kesalahan. Oh, berarti orang dosa itu kalau ini kena musibah diampuni nih dosanya. Iya. Kan gitu nih, ada nafsirin gitu. Ada juga hadisnya gitu. Ya. Saya enggak. Saya enggak. Karena ayat itu tidak akan mungkin bertentangan. Oke ya. Nah, mungkin gitu toh. Kalau di sini ayat yang di depan ini kelihatannya enggak nyambung, tapi malah nyambung. Nah, ayat yang di depan ini menceritakan bahwa musibah itu disebabkan karena kesalahan dan dosa. Ya, dah. Di ayat yang lain menceritakan bahwasanya wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum. Jelas ya. Jadi kalau kita langsung disuruh untuk bertobat, bersegera. Kalau itu ada kesalahan. Betul. Berarti intinya kita disuruh bertobat. Berarti harus ketemu nih. Ya. Berarti kalau istilahnya ada orang yang terkena musibah dari perbuatan, yang harus dilakukan adalah bertobat. Betul. Kalau kita tidak paham ayat ini, kelihatannya kontra, betul ya? Kelihatannya loh ya. Nah, disinilah orang belum paham bahwa ayat ini nyatu, tapi yang mana nih kok bisa nyatu? Ini harus ada urutan. Jadi dari mulai dia salah, ada musibah, ada sakit, kemudian dikasih tahu oleh Allah Ta'ala itu dari perbuatanmu. Berarti kalau datang, loh begitu ya, taubatlah. Nah ini harus urutannya, harus taubat dulu deh. Kemudian setelah taubat, berbuat baiklah, harusnya begitu. Cuma oleh Allah Ta'ala yang ini gak dimasukkan. Paham ya? Langsung ayat yang lain, wa ya'fu an katsir, Allah mengampuni banyak kesalahan. Oke, kita mencoba untuk memahami ini ya, maksudnya apakah mungkin bertentangan? Ya. Sebenarnya seseorang melakukan kesalahan dan dosa ini kan bertumpuk nih Ustaz. Betul ya. Kemudian dimunculkan oleh Allah Ta'ala dalam bentuk sakit. Sakit aja dulu ya. Kemudian muncul sakit itu di titik mana? Di titik itulah orang itu melakukan banyak salah dan dosa. Paham ya? Setelah banyak salah dan dosa ini, nah ini di titik ini Allah memang tidak menulis di sini dengan suruh bertobat, enggak. Nah ini Allah itu, kalau menurut saya ini pandainya Allah, kayaknya Allah itu akan mencari siapa orang yang memahami ayat ini dulu nih. Akhirnya orang lupa bahwa dia nggak bertobat karena ayat buntutnya ini nggak ada tobatnya. Akhirnya orang yang sakit biasanya langsung pergi ke rumah sakit. Masuk nggak dengan tobatnya? Belum. Iya, siapa? Ya, belum. Masuk nggak? Kalau ya mah belum. Akhirnya kalau masuk nggak? Ya, akhirnya, nah jawaban yang tepat nggak masuk. Nggak masuk. Kalau kita seorang Muslim harusnya bertobat. Nah, udah ya. Udah. Orang kan nggak mungkin orang sakit langsung mati, kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Maksud saya itu begini nih, Allah itu pasti akan memberikan langkah-langkah. Ya benar ya. Nah di titik inilah orang itu dia berobat ke rumah sakit, dia berobat ke dokter, dia minum obat, dia tidak minum obat dan sebagainya. Allah memberikan kesembuhan. Oke. Paham. Allah memberikan kesembuhan. Tapi kesembuhan ini tanpa dia itu bertobat. Betul nggak? Betul. Sekarang kita cocokkan tanpa dia bertobat. Di sini ada kata-kata wa ya'fu an katsir. Allah mengampuni banyak kesalahan. Berarti maksudnya Allah itu orang yang dia kena musibah, kena sakit, dia belum bertobat, tidak bertobat, Allah memberikan kesembuhan. Kalau Allah memberikan kesembuhan berarti dia masih ada dosa. Inilah kebesaran Allah. Wa ya'fu an katsir bukan mencabut salah, bukan mencabut dosa, tapi itu kebesaran Allah. Berarti ini sama dengan hadis yang Nabi sampaikan bahwa setiap kamu sakit, ketika kamu bersabar, kafaratul lima bainahuma. Allah sedang ampuni dosa-dosa kamu itu. Kalau dia bersabar dan sabar kan nggak diem aja. Iya, nggak diem. Berikhtiar untuk berikhtiar dan intinya bukan berikhtiar, intinya bertaubatnya. Ya ikhtiarnya itu bukan ikhtiar hanya berobat, tapi bertaubatnya. Karena ayatnya jelas loh.
Jadi kalau dia sakit kemudian dia terima tapi dia nggak taubat, ya nggak dapat. Ya nggak dapat apa-apanya. Nggak dapat ampunan dari Allah sebenarnya. Iya. Jadi ditekaninnya di situ. Di situ. Nah ini jarang yang paham. Makanya harus pelan, tenang. Nggak ketemu kok nanti. Bahwa di sini ayatnya wa ya'fu an katsir itu kebesaran Allah sebenarnya. Ya kan kita selama ini tahu bahwa orang sakit kemudian dia sabar, kafaroh akan menggugurkan dosa-dosanya. Tapi ketika kapan Allah menggugurkan dosa itu? Nah, ketika bertaubat. Ketika bertobat sebenarnya. Kalau dikasih sakit nggak tobat-tobat ya nggak diampuni. Ya nggak diampuni. Mau Allah itu banyak menyuruh kita itu bertobat kan begitu. Harus dijelaskan. Karena juga ada tafsir hadis juga sama. Makanya di situ ini ayat ini kelihatan nggak sinkron. Tapi tinggal siapa yang menerangkan. Kalau ini sinkron, cuma yang diambil begitu, yang begini-begini. Kalau saya itu kebesaran Allah sebenarnya. Jadi tanpa orang itu tobat, Allah itu sudah memberikan kesembuhan. Dia hanya ke dokter, dia hanya ke rumah sakit, dia hanya minum obat atau dia hanya biasa aja, tapi Allah tetap memberikan kesembuhan. Itu istilahnya memberikan kesembuhan itu tanpa dia tobat, dia sembuh kok. Makanya kalau dia sembuh, umpamanya suatu ketika orang tersebut ke rumah sakit dan mati, nah berarti Allah tidak memberikan. Nah, itu sebenarnya harusnya berpikir. Harusnya berpikirnya di titik itu. Berarti memang itu semuanya ada. Dia sakit itu, sakitnya pasti diulang lagi di titik itu. Lah kenapa diulang lagi? Sama seperti kita kalau sekolah kan ada kelas nih. Iya. Kalau kita ujian nggak bisa ngerjakan kan harus ngulang ujian. Sama ujiannya orang itu sakitnya diulang lagi oleh Allah Ta'ala. Bisa nggak dia menyelesaikan? Bisa nggak kamu menyelesaikan sakitmu? Kan begitu sebenarnya. Betul. Nah ini yang tidak pernah diceritakan. Kita mencoba menceritakan di siraman kalbu. Ini namanya siraman kalbu, hati. Memahami ayat-ayat Quran, memahami hadis, bisa menceritakan tentang persoalan, membuka dengan Quran, membuka dengan hadis, menyelesaikan dengan syariat yang ada. Itu nggak bisa, nggak sembarangan. Berarti Ustaz, kalau ada orang yang sakit, kemudian saat dia sakit jadikan jalan taubat, justru itu adalah masa-masa terbaik buat dia. Iya. Loh, kan kalau sakit itu kan sebenarnya menurut saya, kalau orang bilang apa? Ini rasa sayang Allah, boleh. Nah, kan saya bilang boleh, nggak apa-apa. Betul. Itu musibah dari Allah Ta'ala, boleh. Oh, memang ayatnya ngomongnya seperti tapi itu. Jangan titik sampai di situ. Nah, itu maksudnya. Lanjutin lagi. Apa tugasmu itu apa di luar? Setelah Allah memberikan kamu sakit itu apa? Jadi yang dimaksud sayang Allah tuh ketika apa? Ketika apa? Bukan masa Allah sayang dikasih sakit, kan nggak logis. Nggak logis, tapi itu jadi logis. Jadi logis ketika kamu bertaubat ketika sakit. Kalau sayangnya Allah diberikan sakit setelah ketemu wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan buat tanganmu sendiri. Menurut saya itulah sayangnya Allah. Kata-kata dalam Quran itu menurut saya sayangnya Allah. Apa? Akhirnya kita tahu, oh berarti sakit saya ini dari perilaku saya. Loh kan gitu. Betul. Setelah kalau dari perilaku saya berarti ini dosa saya. Loh kalau dosa saya, saya harus tobat. Loh itu kan rasa sayang Allah. Karena tidak mungkin Allah itu langsung ngomong sama seseorang, kamu salah, kamu dosa. Kan nggak seperti itu. Cara Allah itu ya lewat Quran itu kita belajar. Dari Quran Allah memberikan petunjuk. Dari Quran Allah memberikan hidayah. Dari Quran Allah memberikan hikmah. Nah ini memang harus kita sadari. Kalau memang orang belum tahu bahwa akhlak itu tersembunyi di balik ayat-ayat Quran, lah karena memang beliau belum diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Lah kalau belum diberi hidayah, ya begitu itu. Karena akhirnya apa? Muncul kesombongannya. Dia nggak tahu, dia sudah menjustifikasi. Makanya lah kalau nggak tahu ya memang begitulah, orang nggak tahu. Kayak orang-orang kafir zamannya Nabi kan nggak tahu dia. Betul. Kan ngomong aja dia asal ngomong. Lah kalau sudah tahu,
Ya senyum-senyum aja kita. Lah kan nggak tahu. Kalau nggak tahu itu saudara kita, ya nggak apa-apa lah, mudah-mudahan diberi hidayah. Kalau saya kan begitu. Oh namanya nggak tahu. Nah kalau sudah begini, nah baru kita mikir. Ya nggak banyak orang nggak tahu. Ya. Nah di sini itulah yang susahnya pada waktu kita itu menerjemahkan ayat-ayat Quran tapi yang aplikatif. Karena ini aplikatif nih, harus ketemu dengan ayat itu. Nah, kenapa Allah tidak menulis di sini? Nah, Allah masih mencari siapa orang yang mampu menafsirkan dan memberitahu bahwa ayat ini nyambung. Wih,